Bayi menggemaskan ini tidak normal. Teman masa kecilnya adalah seekor ular piton yang ganas. Gadis bernama Suni sejak kecil suka bermain kartu. Lihatlah kecepatan bermain gadis itu. Seperti dewa entry. Hari itu Suni diculik oleh orang jahat. Orang jahat menyuruh gadis itu membuat api untuk memasak nasi. Ketika orang jahat tidak menyadarinya, Suni membakar dupa biru. Awan besar disertai asap biru naik ke puncak gunung. Setelah kakak beradik itu melihatnya, mereka tahu itu adalah sinyal bantuan dari Suni, agar tidak menabrak ular itu. Mereka menggunakan cara paling berbahaya untuk mendaki gunung. Dua orang itu menggunakan kait besi untuk ditancapkan ke dalam es. Kemudian merangkak naik ke atas sedikit demi sedikit. Ketika mereka sampai di mana mereka melihat Suni, baru saja akan menyelamatkannya, orang jahat itu muncul lagi. Orang jahat itu membawa ketiga anak itu ke kompartemen kapal selam. Bagi mereka untuk menemukan harta karun itu mereka harus menemukan toples permen. Tiga orang menemukan sebuah gua di bawah laut. Ada banyak penjelajah di sini. Saudari itu naik ke lantai 2 untuk mencari tahu. Tiba-tiba di tangga ada bakteri biokimia. Tidak hanya menyebar dengan sangat cepat, tetapi juga dapat menyebabkan luka yang fatal. Kakak perempuan itu tahu bahwa situasinya tidak baik dan langsung melompat turun dari tangga. Saat bakteri hendak menyebar ke gua, mereka bertiga mengenakan pakaian selam mereka dan masuk ke air. Saat kembali ke kabin, helm Suni mengandung bakteri biokimia. Kedua saudara dan saudari harus menemukan cara untuk detoksifikasi. Jika tidak, kehidupan Suni akan dalam bahaya. Jadi mereka mulai membaca banyak buku kedokteran. Akhirnya ditemukan obat bakteri biokimia itu adalah cabai. Mereka mencari ke seluruh dapur kapal, tetapi tidak menemukannya. Di saat bahaya, Suni menemukan cara untuk menemukan pengganti cabai yang juga dapat mendetoksifikasi. Suster menemukan Master, mengambil sendok besar dan memasukkannya ke dalam mulut Suni. Setelah beberapa saat, wajah Suni kembali normal. Kali ini, dua bersaudara itu menyelamatkan Suni. Paman ini ingin melarikan diri, tetapi dia tidak tahu kata sandi untuk membuka pintu. Rencananya adalah mencoba semua kemungkinan kombinasi angka. Di dinding ada banyak rangkaian angka yang sudah dia coba ribuan kali. Meski begitu, dia tidak mau menyerah. Karena di dunia ini hanya ada dia. Tidak ada yang akan datang dan membebaskannya. Dia mencuri dari tetangganya ke penjara. Tidak lama kemudian, virus aneh muncul. Orang-orang di penjara perlahan-lahan mati. Hanya dia dan penjaga yang tersisa. Bahkan jika hanya ada dua orang di dunia ini, penjaga keamanan tidak akan membiarkannya pergi. Hari ini penjaga datang untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Penjaga datang keluar untuk menemukan yang selamat. Sebelum pergi, Satpam menyiapkan makanan yang cukup untuk seminggu dan tali untuknya. Sehingga ketika makanan habis, dia bisa menggunakan tali untuk membebaskan diri. Orang ini sangat tersentuh sehingga dia mengulurkan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal. Tiba-tiba penjaga membunuh Satpam tersebut. Dan dia berdiri di dekat tembok penjara. Penjaga itu mendorong kabel baja listrik sehingga dia tidak bisa merangkak keluar. Dia menumpuk kursi hingga ketinggian 3 meter. Tapi begitu dia menginjaknya, kursi itu jatuh. Dia ingin menggunakan tongkat untuk melompat. Tetapi tongkat itu tidak bisa digunakan. Di ujung jalan dia mulai memasukkan kata sandi untuk pintu itu. Tetapi setelah mencoba setengahnya, pintu penjara tersebut kehilangan daya. Akhirnya, dia menyerah dan mencapai tali. Pada saat itu, ada suara klakson mobil di luar. Ketika dia mendengarnya, dia sangat senang sehingga dia berteriak seperti orang gila. Dua pria berlari untuk membuka pintu penjara. Jadi dia diselamatkan. Anak laki-laki itu memegang sebilah pisau sekali dan bernyanyi di udara. Sebuah pembukaan muncul. Belati ini tidak hanya dapat membelah ruang, tetapi juga membunuh Youkai. Orang tua itu adalah pemilik pisau ini. Hari ini dia memberikan pisau ini kepada cucunya. Bocah itu belum lama pergi ketika dia meminum racun karena dia menggunakan pisau ini untuk membunuh banyak iblis selama bertahun-tahun. Sekarang sudah tidak ada lagi perlindungan dari pisau. Youkai pasti akan datang untuk membalas dendam. Benar saja, ketika lelaki tua itu sekarat, iblis itu datang kepadanya. Anak laki-laki dan teman baiknya membuat sayatan dengan pisau. Dunia di sana adalah peradaban modern.
Keduanya memutuskan untuk memeriksanya. Sesampainya di dunia modern, gadis itu bergegas keluar pintu dengan tidak sabar. Tiba-tiba mobil itu melaju sangat cepat sehingga dia merasa sedikit takut. Tetapi banyak hal baru yang menunggunya untuk dipelajari. Mereka berdua berjalan sebentar. Jendela mobil secara perlahan ditarik ke bawah. Dia duduk di dalam mobil dan melihat kekosongan di ruang angkasa ketika mereka tiba. Keesokan harinya dia membawa istrinya ke sana. Mereka juga menginginkan perjalanan waktu. Melewati celah mereka mencapai kampung halaman anak laki-laki itu. Tidak lama sebelum Youkai tiba. Ketika paman melihatnya, dia menutup pintu. Tidak peduli jika istri terkunci di luar. Sang istri sangat ketakutan, tetapi rasa penasarannya melebihi rasa takutnya. Dia melangkah lebih dekat ke iblis itu. Di sisi lain, penyihir desa menyadari sesuatu yang berbahaya. Jadi mereka mengirim penyihir lain untuk menyelamatkan mereka. Sesampainya di desa penyihir, sang istri sangat tenang. Penyihir mula merasakan bahaya. Ia mulai mengeluarkan senjata di tangannya. Sang istri naik ke depan dan mencekik penyihir itu. Setelah beberapa saat, penyihir itu meninggal karena sang istri. Beberapa menit kemudian dia berjalan di depan Youkai. Keberaniannya diakui oleh Youkai. Youkai tidak hanya memberinya kekuatan, tetapi juga mengadopsinya sebagai pemimpin mereka. Setelah kejadian tersebut, sang istri menjadi Raja Iblis. Episode hari ini berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton.